Hukum tahlilan menurut mazhab 4. Tahlilan merupakan kegiatan membaca serangkaian ayat Al-Quran dan kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, di mana pahala bacaan tersebut dihadiahkan untuk para arwah atau mayit yang disebutkan oleh pembaca atau oleh pemilik hajat. Tahlilan biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu, seperti 7 hari berturut-turut dari kematian seseorang, hari ke-40, ke-100, atau ke-1000-nya. Tahlilan juga sering dilaksanakan secara rutin pada malam Jumat atau malam-malam tertentu lainnya. Setelah tahlilan, biasanya pemilik hajat akan memberikan hidangan makanan untuk dimakan di tempat atau dibawa pulang. Dengan demikian, inti tahlilan adalah: pertama, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Kedua, mengkhususkan bacaan itu pada waktu-waktu tertentu, yaitu 7 hari berturut-turut dari kematian seseorang, hari ke-40, ke-100, dan sebagainya. Ketiga, bersedekah untuk mayit berupa pemberian makanan untuk peserta tahlilan. Lalu, bagaimanakah pendapat para ulama terkait ketiga masalah tersebut? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Pertama, ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali menegaskan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran serta kalimat thayyibah kepada mayit hukumnya boleh dan pahalanya sampai kepada sang mayit. Syekh Az-Zailai dari mazhab Hanafi menyebutkan bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang lain menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik berupa syalat, puasa, haji, sedekah, bacaan Quran, zikir, atau sebagainya, berupa semua jenis amal baik. Pahala itu sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya. Utsman bin Ali Az-Zailai, Tabyinul Haqa'iq Syarh Kanzud Daqa'iq, juz 5, halaman 131. Sedangkan Syekh Ad-Dasuqi dari mazhab Maliki menyebutkan, jika seseorang membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit, maka hal itu diperbolehkan dan pahala bacaannya sampai kepada mayit. Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi, Hasyiatud Dasuqi alas Syarhail Kabir, juz 4, halaman 173. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i menuturkan, dan disunnahkan bagi peziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur serta mendoakan mayit yang diziarahi, dan semua penghuni kubur. Salam serta doa lebih diutamakan menggunakan apa yang sudah ditetapkan dalam hadis Nabi. Begitu pula disunnahkan membaca apa yang mudah dari Al-Quran dan berdoa untuk mereka setelahnya. Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Majmu' juz 5, halaman 311. Syekh Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali juga menuturkan, dan apapun ibadah yang dia kerjakan serta dia hadiahkan pahalanya kepada mayit muslim akan memberi manfaat untuknya, insya Allah. Adapun doa, istighfar, sedekah, dan pelaksanaan kewajiban, maka saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat akan kebolehannya. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Mughni, juz 5, halaman 79. Di antara ulama yang membolehkan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa disebutkan, dan adapun bacaan, sedekah, dan sebagainya berupa amal-amal kebaikan, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah akan sampainya pahala ibadah harta seperti sedekah dan pembebasan atau memerdekakan budak, sebagaimana sampai kepada mayit juga pahala doa, istighfar, syalat jenazah, dan doa di samping kuburannya. Para ulama berbeda pendapat soal sampainya pahala amal jasmani seperti puasa, salat, dan bacaan. Menurut pendapat yang benar, semua amal itu sampai kepada mayit. Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Majmu'ul Fatawa, juz 24, halaman 366. Kedua, sebagian ulama mazhab Maliki yang lain menyatakan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah tidak sampai kepada mayit, karenanya hal itu tidak diperbolehkan. Syekh Ad-Dasuqi dari mazhab Maliki penulis kitab At-Tawdih berkata dalam kitab At-Tawdih bab haji, pendapat yang diikuti dalam mazhab Maliki adalah bahwa pahala bacaan tidak sampai kepada mayit. Pendapat ini diceritakan oleh Syekh Qarafi dalam kitab Qawaidnya dan Syekh Ibnu Abi Jamrah Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi, Hasyiatud Dasuqi ala Syarhil Kabir, juz 4, halaman 173. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanbali, dan Syekh Ibnu Taimiyah membolehkannya, sedangkan sebagian ulama mazhab Maliki yang lain melarangnya. Mayoritas ulama membolehkan pengkhususan waktu tertentu untuk beribadah atau membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah seperti malam Jumat atau setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Mereka berpegangan kepada hadis riwayat Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki dan berkendara. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu juga selalu melakukannya. Mengomentari hadis tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hadis ini menunjukkan kebolehan mengkhususkan sebagian hari atau sebagian waktu untuk melaksanakan amal saleh dan melanggengkannya. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, juz 4 halaman 197. Artinya mengkhususkan hari tertentu seperti 7 hari berturut-turut dari kematian seseorang, hari ke-40, ke-100, ke-1000, malam Jumat atau malam lainnya untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah hukumnya boleh. Dan para ulama sepakat bahwa bersedekah untuk mayit hukumnya boleh dan pahala sedekah sampai kepadanya. Mereka berpedoman pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan tiba-tiba dan belum berwasiat. Saya rasa seandainya sebelum meninggal dia sempat berbicara, dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya?" Rasul bersabda, "Iya." Mengomentari hadis tersebut, Imam Nawawi berkata, hadis ini menjelaskan bahwa bersedekah untuk mayit bermanfaat dan pahala sedekah sampai kepadanya. Para ulama bersepakat tentang sampainya pahala sedekah kepada mayit. Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi, juz 7 halaman 90. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahlilan diperbolehkan dalam Islam sebab mayoritas ulama menegaskan kebolehan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit, sebagaimana mereka menyatakan kebolehan mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah. Para ulama juga sepakat akan kebolehan bersedekah untuk mayit. Wallahu a'lam.